Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ibu Maya Utami Dewi Enkom pada mata kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Anti Korupsi. Adapun tema kita pada hari ini membahas tentang wawasan Nusantara atau yang dikenal dengan WANUS. Tujuan instruksional diberikannya mata kuliah dengan materi ini adalah sebagai berikut. Terbagi menjadi dua, tujuan instruksional secara umum dan tujuan instruksional secara khusus. Untuk tujuan instruksional secara umum diharapkan semua mahasiswa dapat mengerti, memahami, mendalami, dan menghayati serta menjelaskan tentang latar belakang, historis, culture, yuridis, dan filosofi adanya wawasan Nusantara. Jadi diharapkan ini secara umum bisa dipahami oleh seluruh mahasiswa yang mendapatkan materi kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Anti Korupsi ini. Bisa menjelaskan, bisa memahami, bisa menghayati ya, latar belakang dari sisi historis, culture, yuridis, filosofi tentang adanya yang namanya wawasan Nusantara. Nah, berikutnya untuk tujuan instruksional khususnya. Mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang dan esensi wawasan Nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi inti atau benang merah dari wawasan Nusantara itu apa? Sedangkan kalau umum ini kan kita bisa implementasi, kemudian bisa juga menghayati, mendalami, atau baru mencoba memahami. Tapi kalau khusus ini kita sudah harus paham tentang latar belakang termasuk apa yang menjadi esensi dari wawasan Nusantara bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Nah, latar belakang daripada wawasan Nusantara kita melihat sebagai bentuk rasa cinta terhadap Indonesia. Sudah seharusnya setiap warga negara itu memahami negaranya sendiri dari berbagai macam sudut pandang. Ya, jadi kita melihat negara Indonesia ini sebagai satu kesatuan yang utuh, negara yang besar, memiliki banyak katakanlah pulau, provinsi yang memiliki perbedaan dari budaya, suku, adat istiadat, agama, dan lain-lain. Nah, ini harus kita pahami dulu. Kalau kita sudah memahami, ini akan terbentuk rasa cinta, karena kita sudah paham seperti itu. Nah, kemudian, di mana untuk bisa memahami dari apa itu wawasan Nusantara, masyarakat Indonesia itu bisa mempelajari dulu. Dengan mempelajari diharapkan akan tumbuh jiwa nasionalisme pada setiap warga negara. Wawasan Nusantara sendiri ini berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Jadi apa yang kita lihat ini disebut dengan wawas tadi atau wawasan. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Ya, jadi dari asal katanya adalah wawas, kemudian berkembang muncul kata mawas tadi. Nah, adapun pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara yang di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial,
budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat. Adanya pandangan mengenai wawasan Nusantara tentu bukan tanpa maksud dan tujuan. Penting untuk mengetahui dan memahami apa saja tujuan serta fungsi dari wawasan Nusantara bagi Indonesia. Tapi sebelum kita mengarah kepada apa tujuan dan fungsi itu, kita harus memahami dulu pengertiannya di sini. Bagaimana cara kita memandang rakyat, memandang bangsa ini, memandang pemerintahannya, memandang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana untuk wilayahnya sendiri terbagi menjadi darat, laut maupun udara, di mana di dalam wilayah yang bersatu tersebut, yang luar biasa tersebut, itu muncul satu kesatuan dalam berpolitik, dalam berekonomi, dalam bersosial, dalam berbudaya, dan dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan. Paling tidak kalau kita punya cara pandang yang sama, yang seragam untuk masyarakat seluruh bangsa negara kesatuan Republik Indonesia ini, maka kita sudah dianggap memiliki pengertian tentang wawasan Nusantara. Nah, berikutnya sekarang kita setelah memahami ya kira-kira berasal dari arti kata seperti apa ya, kemudian kita juga mengerti pengertian dari wawasan Nusantara, kita bergerak pada materi fungsi dari wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara secara umum ialah berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Jadi, dari cara pandang yang sama tadi, kemudian memiliki sebuah fungsi, di mana fungsi ini bisa mengakibatkan satu pandangan tentang adanya rambu-rambu dalam memastikan sebuah kebijaksanaan. Jadi tidak hanya satu pandangan saja, tapi dari beberapa pandangan tokoh masyarakat, pihak pemerintah, pihak pengelola ya. Jadi di sini betul-betul dipikirkan bahwa apa yang nanti akan muncul menjadi satu bentuk kebijaksanaan itu adalah berasal dari cara pandang yang sama tentang wawasan Nusantara. Nah, kemudian hal tersebut berguna untuk penyelenggaraan negara, baik di pusat, daerah, atau bagi semua rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, serta bernegara. Tidak hanya itu, wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Jadi kita melihat bahwa dengan adanya wawasan Nusantara ini ternyata fungsinya selain menjadi motivasi, dorongan, pedoman ya atas semua tindakan kebijakan yang kita pilih, ini juga berfungsi untuk membentuk dan membina sikap persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Nah, setelah kita memahami fungsi, kita lanjutkan pada tujuan wawasan Nusantara. Adapun tujuan wawasan Nusantara nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut dijelaskan tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Nah, kita melihat bahwa tujuan dari wawasan Nusantara meskipun sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 tadi, kita bisa melihat ada tujuan wawasan Nusantara keluar. Di mana tujuannya di sini adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan di dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. Artinya, bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya dalam semua aspek kehidupan. Apakah itu di bidang politik, apakah itu di bidang ekonomi, apakah itu di bidang sosial budaya, maupun bidang pertahanan dan keamanan. Demi apa? Demi tercapainya tujuan nasional sesuai yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi di sini dengan adanya wawasan Nusantara ini, kita memiliki cara pandang yang sama, kita memiliki satu pedoman, satu langkah, satu motivasi yang sama untuk bagaimana mengembangkan Indonesia menjadi lebih baik. Nah, di sisi lain, tujuan daripada setelah kita memiliki cara pandang yang sama tadi, ini ada tujuan keluar. Nah, kalau tujuan keluar berarti kaitannya antara negara kita dengan hubungannya dengan negara-negara lain di dunia. Ya, apakah di tingkat Asia ataupun dunia secara umum. Jadi kita melihat di sini bagaimana kita menjaga hubungan diplomatik antar negara, kemudian bagaimana kita tetap menjaga kepentingan nasional dalam kehidupan internasional kita. Jadi meskipun kita mungkin mengetahui perkembangan di dunia luar biasa dalam berbagai bidang, tapi kita tetap bisa menjaga kepentingan nasional yang kita miliki. Nah, kemudian apa sih tujuan dari wawasan Nusantara ke dalam? Tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jadi kita lihat di sini bahwa kita menyadari memiliki banyak sekali perbedaan di dalam baik dari suku, budaya, agama, pandangan politik, ya. Di sini berbeda-beda, tapi bagaimana kita bisa menjaga perbedaan tersebut, tetap bisa melakukan katakanlah hubungan dengan baik, ya, sehingga bisa terjaga persatuan dan kesatuan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikutnya hakikat dari wawasan Nusantara. Hakikat atau intisari dari wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan nasional yang meliputi persatuan dan kesatuan wilayah. Secara luas, hakikat wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai sebuah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Jadi tanpa membeda-bedakan, ya, di mana ternyata dari berbagai katakanlah bagian atau pihak yang berbeda-beda ini memiliki cara pandang yang sama tentang yang namanya wawasan Nusantara. Nah, berikutnya, menurut
pandangan dari wawasan Nusantara tadi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI itu meliputi apa saja? Ada wilayah darat, ada wilayah laut, dan udara, di mana ketiganya ini merupakan satu kesatuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kita melihat bahwa Indonesia memang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Tetapi ini semua harus didukung dengan pengelolaan yang baik dari warga negara tersebut, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembangunan yang dilakukan oleh sebuah negara ini akan dikembalikan kepada masyarakat untuk menilainya. Nah, oleh karena itu satu pandangan yang berbeda-beda tadi disatukan dalam bentuk cara pandang yang disebut wawasan Nusantara, di mana ini merupakan satu kesatuan dari berbagai bidang dan wilayah. Harapannya apa? Supaya kalau kita sudah ada wadah atau media, ya, bahwa kita ini merupakan satu kesatuan yang memiliki cara pandang yang sama, itu nanti akan dikembangkan ke arah atau kegiatan yang positif. Jadi di sini harapannya terbentuknya persatuan dan kesatuan dari berbagai daerah, berbagai tempat tanpa harus membeda-bedakan. Nah, kemudian di sini untuk masyarakat Indonesia termasuk aparatur negara secara keseluruhan adalah tulang punggung kesatuan negara Indonesia. Jadi jangan sampai aparatur negara ya, ini memberikan contoh yang kurang baik kepada warga masyarakat. Karena ini merupakan acuan. Oleh sebab itu, kita didorong untuk memiliki pengetahuan tentang bangsa sendiri dan menganggap persatuan dan keragaman sebagai substansi kehidupan nasional. Wawasan Nusantara diharapkan dapat mewujudkan cara pandang yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Tentunya demi terciptanya kesepahaman dan satu hati untuk mewujudkan cita-cita nasional. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita melihat hakikat dari wawasan Nusantara, kita masuk pada asas dari wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia yang terdiri dari suku bangsa atau golongan. Terhadap kesepakatan bersama, harus disadari bahwa jika asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama tentunya akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti bahwa tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, kalau kita melihat dari asas yang dijelaskan di sini, harus ada ketentuan atau kaidah dasar yang dianggap sebagai undang-undang yang kemudian nanti harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia. Nah, asas wawasan Nusantara sendiri ini terdiri atas kepentingan yang bersama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Adapun rincian dari asas tersebut di atas yang disampaikan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia itu adalah menghadapi penjajahan,
secara fisik dari bangsa lain. Sekarang bangsa Indonesia harus menghadapi jenis penjajahan yang berbeda dari negara asing. Misalnya kehidupan dalam negeri bangsa Indonesia yang mendapat tekanan dan paksaan secara halus maupun kasar dengan cara adu domba dan pecah belah. Dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Sementara itu, tujuan yang sama adalah tujuan yang tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini, karena punya satu kepentingan yang sama, maka di sini kita diharapkan untuk bisa memberikan satu contoh yang cukup positif, yang baik ya, tentunya apalagi kalau itu untuk kepentingan bersama atau kepentingan yang sama. Jadi tidak boleh mengklaim atau mungkin mempersulit sehingga teman-teman yang lain atau warga masyarakat yang lain itu tidak memiliki atau tidak bisa merasakan dari kepentingan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, keadilan, yang berarti bahwa kesesuaian pembagian hasil dengan andil, jerih payah, usaha, dan kegiatan-kegiatan. Apakah kegiatan itu bersifat perorangan, golongan, kelompok, maupun di daerah. Yang ketiga, kejujuran, yang berarti keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita, serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal ini harus dilakukan. Berikutnya adalah solidaritas. Memiliki arti bahwa diperlukan rasa setia kawan, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Ini yang kemarin kalau kita lihat dengan adanya solidaritas ini, menunjukkan rasa setia kawan ini, kita merasa tidak pernah ditinggalkan oleh orang lain. Akan banyak orang yang dengan penuh kesadaran, penuh keikhlasan membantu jika kebetulan kita memiliki masalah atau sedang mengalami musibah. Berikutnya adalah kerjasama. Artinya adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan kerja kelompok. Baik kelompok yang kecil maupun kelompok yang besar dapat dicapai demi terciptanya sinergi yang lebih baik. Dengan adanya kerjasama ini, segala sesuatu pekerjaan yang sifatnya berat itu berubah menjadi ringan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kesetiaan. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai dengan dicetuskannya dan dirintis oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini sangatlah penting dan menjadi kebinekaan. Dan katakanlah hal ini bisa menjadikan tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan. Jika kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini goyah, apalagi ambruk, dapat dipastikan bahwa persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan bangsa Indonesia itu akan berantakan pula. Ini berarti hilangnya negara kesatuan Indonesia. Nah, setelah kita melihat tadi uraian yang sebelumnya, kita masuk ke submateri berikutnya tentang kedudukan dari wawasan Nusantara.
Kedudukan wawasan Nusantara dalam paradigma nasional. 1. Berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa dan negara Indonesia. 2. Berlandaskan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Kemudian yang ketiga, wawasan Nusantara dalam rupa visi nasional. Dan yang keempat, ketahanan nasional sebagai kebijaksanaan dan konsepsi nasional. Saya ulangi sekali lagi, ketahanan nasional sebagai kebijakan dan konsepsi nasional. Ini adalah kedudukan dari wawasan Nusantara. Berikutnya adalah sasaran implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional. Contohnya adalah di sini kita melihat pola yang mendasari kehidupan nasional tersebut ada cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh, di mana disebutkan sebagai berikut. 1. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Yang kedua adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara akan mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik, serta kelestarian dari sumber daya alam itu sendiri. Yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya, di mana akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal-usul, daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Berikutnya, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan Hankam akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut, akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Nah, ini yang kita lihat bahwa wawasan Nusantara itu bisa diimplementasikan, dan pada kenyataannya ketika diimplementasikan ini akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Nah, berikutnya wawasan nasional suatu bangsa. Suatu bangsa meyakini bahwa kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang mutlak adalah kebenaran yang datang dari Tuhan, pencipta alam semesta. Manusia memiliki kelebihan dari makhluk lainnya melalui akal pikiran
dan budi nuraninya. Namun kemampuannya dalam menggunakan akal pikiran dan budi nurani tersebut terbatas, sehingga manusia yang satu dengan yang lainnya, ya, ketika ada keterbatasan dari penggunaan akal pikiran dan budi nuraninya tadi. Nah, kemudian dalam mewujudkan perjuangan yang mengarah kepada persatuan dan kesatuan bangsa, maka perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah bumi atau ruang di mana bangsa itu hidup. Yang kedua, jiwa, tekad, dan semangat manusia atau rakyatnya. Yang ketiga, lingkungan sekitarnya. Nah, dengan pemahaman tentang wawasan Nusantara sebagai cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung melalui interaksi dan interrelasi, dan dalam pengembangannya di lingkungan nasional termasuk lokal dan proporsional, regional, serta global. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang dari filosofis wawasan Nusantara. Yang pertama, pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila, di mana manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan kesadaran akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya. Nah, di sini kita melihat bahwa berdasarkan kesadaran yang dipengaruhi oleh lingkungannya, manusia Indonesia memiliki motivasi antara lain untuk menciptakan suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan serta menyelenggarakan keteraturan dalam membina hubungan antar sesama. Jadi sekali lagi ditekankan di sini bahwa berdasarkan filsafah Pancasila disebutkan bahwa manusia itu harus memiliki motivasi antara lain untuk menciptakan suasana, tidak monoton, ya. Misalkan dengan bermain tadi, ya. Kemudian di sini kita melihat berdasarkan kesadaran yang dipengaruhi oleh lingkungannya, manusia itu memiliki motivasi untuk menciptakan suasana damai. Bagaimana kita menjaga wilayah dan negara kita dari tangan-tangan teroris? Bagaimana kita mencoba menanamkan kepada generasi muda kita tentang pentingnya memiliki cara pandang yang sama dari wawasan Nusantara yang sudah kita sepakati tadi. Nah, nilai-nilai Pancasila juga tercakup dalam penggalian dan pengembangan wawasan nasional. Di antaranya untuk sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sikap tersebut akan mewarnai wawasan nasional yang dianut oleh bangsa Indonesia yang menghendaki keutuhan dan kebersamaan dengan tetap menghormati dan memberikan kebebasan dalam menganut dan mengamalkan agamanya masing-masing. Berikutnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, bangsa Indonesia mengakui, menghargai, dan memberikan hak dan kebebasan yang sama kepada setiap warga untuk menerapkan yang namanya HAM atau hak asasi manusia. Namun kebebasan HAM tersebut tidak mengganggu dan tidak menghormati HAM orang lain. Jadi kita lihat di sini kebebasan HAM ini tidak mengganggu dan harus menghormati HAM orang lain. Ya, jangan sampai apa yang menjadi kebebasan ini nanti malah membuat apa yang menjadi hak orang lain itu bisa terganggu. Yang berikutnya sila persatuan Indonesia. Dengan sila persatuan Indonesia,
bangsa Indonesia lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan masyarakat yang lebih luas itu harus lebih diutamakan daripada kepentingan golongan, suku, maupun perorangan. Sikap tersebut akan mewarnai wawasan kebangsaan atau wawasan nasional yang dianut dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia yang mengutamakan keutuhan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan, menghormati, dan menampung kepentingan golongan, suku bangsa, maupun perorangan. Berikutnya sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bermakna bahwa manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat ini memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, di mana dalam menggunakan hak-haknya akan menyadari perlunya untuk selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Karena mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan diusahakan sekuat tenaga dihasilkan melalui permufakatan. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan yang biasanya menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Nah, berikutnya adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki makna bahwa keadilan pada sila kelima Pancasila itu mengandung makna sifat-sifat dan keadaan negara Indonesia yang harus sesuai dengan hakikat adil, yaitu pemenuhan hak dan wajib pada kodrat manusia. Hakikat keadilan ini tentunya berkaitan dengan hidup manusia, yaitu hubungan keadilan antara manusia satu dengan yang lain. Dalam hubungannya, hidup manusia dengan Tuhannya dan dalam hubungan hidup manusia dengan dirinya sendiri, menurut Noto Negoro. Keadilan ini sesuai dengan makna yang terkandung dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, hakikat adil sebagaimana yang terkandung dalam sila kedua ini terjelma dalam bentuk sila kelima, yaitu memberikan kepada siapapun juga apa yang telah menjadi haknya. Oleh karena itu, inti sila keadilan sosial adalah memenuhi hakikat dan lain-lain. Baiklah, itu tadi adalah materi yang bisa Bu Maya sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan semoga apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami. Sekali lagi mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Akhir kata saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.